Lagi bersama saya Wong LE, ada di LE untuk jadi berkat bagi dunia ini. Satu hari adalah satu kesempatan kalau kita bisa share tentang kebenaran firman Tuhan, kita bisa belajar tentang firman Tuhan yang bisa menguatkan kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama satu topik dari kitab Roma, di mana kita akan mempelajari satu kitab Roma, apa tujuannya kitab Roma diciptakan, apa tujuan kitab Roma itu ada, dan kita mau belajar dari kitab ini. Nah, sebelum kita membaca, bahkan kita mempelajari kitab ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini, kalau kami boleh menikmati satu udara yang segar, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu, biar firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami bisa mengimpartasikan setiap pendengar yang melihat video ini, mereka boleh diberkati, bahkan mereka boleh menerima satu jawaban dari setiap pergumulan doa mereka, Tuhan. Kami bersyukur pada waktu ini, biar waktu ini menjadikan segala kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami, untuk kami bisa berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan, kuduskan kami, biar semuanya boleh terjadi oleh karena anugerah-Mu, dan kasih anugerah-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, bersama kami ada Pak Junri Alo yang akan membimbing kami untuk kami bisa mengerti tentang sejarah dari kitab Roma dan boleh mengimpartasikan dalam kehidupan kami. Silakan Pak Junri. Ya, terima kasih Pastor Sanfri, dan sampai berjumpa atau selamat berjumpa dalam acara kita, dalam channel kita, dan pada saat ini kita akan membahas satu kitab yang sangat penting, yaitu kitab Roma. Nah, ini adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru yang menjadi salah satu kitab penting dari Rasul yang besar, namanya Rasul Paulus. Kalau kita membagi sistematika dalam Perjanjian Baru, maka kita akan membagi kitab-kitab Perjanjian Baru, mulai dari kitab Matius sampai Wahyu itu ke dalam 4 bagian. Yang pertama disebut Injil, yang kedua disebut kitab Kisah Para Rasul atau kitab sejarah, yang ketiga disebut kelompok surat-surat, salah satu yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah surat Roma, dan yang terakhir adalah kitab Wahyu. Nah, ini adalah 4 pembagian dalam sistematika Perjanjian Baru. Nah, kita akan membahas salah satu kitab yang penting, yaitu kitab Roma. Kitab Roma adalah salah satu kitab yang utama yang ditulis oleh Paulus. Itulah sebabnya dia ditaruh di bagian depan setelah Injil dan setelah kitab Kisah Para Rasul, langsung dimulai dengan sebuah kitab yang penting, yang teologis, yang kita akan bahas pada saat ini, yaitu surat Roma atau kitab Roma. Nah, sebelum kita membahas isi atau ciri khusus, tujuan, dan garis besar dari kitab Roma, kita perlu bertanya, sebenarnya bagaimana sehingga orang-orang Kristen itu berada di Roma? Dan Paulus memberikan atau mengirimkan surat kepada orang-orang yang ada di Roma tersebut, yang kemudian kita kenal dengan surat Roma. Bagaimana terbentuknya, bagaimana terjadinya jemaat Tuhan yang ada di Roma? Siapakah yang membentuk atau siapakah yang membangun, siapakah yang mendirikan jemaat di Roma? Nah, ini ada beberapa penafsiran yang biasanya dikemukakan. Ada yang mengatakan bahwa yang mendirikan jemaat di Roma adalah Petrus. Ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang dari Asia kecil yang datang dan berangkat ke kota Roma, lalu mereka mendirikan persekutuan doa di sana dan persekutuan di dalam rumah-rumah. Atau ada yang mengatakan, dan yang paling kuat mengatakan bahwa jemaat Roma itu terbentuk dari masa atau kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Di peristiwa Pentakosta, itu berkumpul semua orang dari seluruh dunia pada waktu itu, pada masa itu berkumpul di Yerusalem. Mereka pulang karena mereka berdiaspora keluar Yerusalem, lalu pada perayaan panen gandum yang kita kenal dengan perayaan Pentakosta, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka pulang dan kembali ke Yerusalem, lalu dari sekian banyak orang yang berkumpul pada masa itu, pada waktu itu, ada juga orang-orang dari kota Roma.
Saya akan bacakan kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yang menegaskan atau yang menunjukkan bahwa orang-orang Roma atau jemaat Tuhan yang ada di Roma itu datang pada masa peristiwa Pentakosta. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama. Ini adalah peristiwa Pentakosta. Kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu dari mana saja mereka? Ayat yang ke-9. Kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 9 berkata, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah dari Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ada pendatang-pendatang dari Roma yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu, lalu kemudian Roh Kudus dicurahkan dalam peristiwa Pentakosta. Nah, pendatang-pendatang itu kemudian bertobat di bawah pelayanan Petrus. Sekali Petrus berkhotbah, 5.000 orang bertobat, 3.000 orang bertobat, termasuk orang-orang yang menjadi pendatang di Yerusalem. Mereka yang berasal dari Roma. Jadi ketika mereka pulang ke kota asal mereka kemudian membentuk persekutuan. Mereka membentuk gereja rumah. Nah, kepada mereka lah Paulus mengirimkan surat yang kita kenal dengan surat Roma. Yang kita kenal dengan kitab Roma. Nah, latar belakang dari sejarah kota Roma atau masyarakat Roma itu sangat mengerikan. Kenapa sangat mengerikan? Karena mereka itu menyembah dewa-dewa. Mereka itu percaya kepada dewa-dewa. Dan itu mereka melakukan dosa yang sangat mengerikan. Kita bisa lihat bahasan itu dalam kitab Roma pasal 1, ayat 18, sampai ayat yang ke-24. Wah, itu sebuah kejahatan yang mengerikan. Sampai ayat yang ke-32. Ini sebuah konteks, sebuah masyarakat yang melakukan dosa yang begitu mengerikan. Saya bacakan beberapa contoh yang mereka lakukan yang betul-betul sangat membuat kita ngeri melihat dan memperhatikan keadaan mereka, termasuk ketika kita membaca kitab Roma ini. Misalnya Roma 1 ayat yang ke-22 berbunyi begini, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk yang melupakan penciptanya, yang harus dipuji selama-lamanya. Saya lompat saja dalam ayat yang ke-29, dengan penuh rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu, muslihat, kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Nah, inilah konteks di dalam kehidupan masyarakat Roma. Sungguh sangat mengerikan karena mereka tidak takut Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ketika jemaat yang sudah bertobat dalam peristiwa Pentakosta itu kembali ke kota mereka, lalu mendirikan jemaat yang kita kenal dengan jemaat di Roma atau jemaat di kota Roma atau orang Kristen yang ada di Roma, mereka menghadapi tantangan dan persoalan. Karena lingkungan masyarakat di kota Roma yang sangat mengerikan menekan mereka. Apalagi pemerintahan Kaisar Roma itu sangat tidak terlalu welcome dengan kekristenan. Banyak kaisar-kaisar Roma justru menjajah, menganiaya, membunuh, lalu kemudian memenjarakan orang-orang Kristen. Kaisar Nero, Domitianus, Vespasianus, Jenderal Titus, bahkan kemudian menghancurkan bait Allah. Itu tidak terlalu welcome terhadap kekristenan. Nah, di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, Paulus mengirimkan surat, memberikan surat sebagai sebuah pengajaran kepada masyarakat Kristen atau jemaat di Roma. Nah, apa persoalan
yang dihadapi oleh jemaat Tuhan yang ada di Roma berkaitan dengan surat yang kita baca di dalam atau yang kita pelajari dalam kitab Roma ini. Ada dua hal penting yang menjadi tujuan dari Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Roma. Yang pertama, banyak orang-orang Romawi yang sudah menjadi Kristen atau juga orang-orang Yahudi yang kemudian tinggal di Roma yang kemudian percaya kepada pemberitaan atau khotbah Petrus itu, mereka meragukan kerasulan Rasul Paulus. Mereka mengatakan kalau dilihat di dalam pemilihan kerasulan menurut yang diangkat oleh Tuhan Yesus, maka Rasul Paulus tidak termasuk. Karena Rasul Paulus tidak dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Bukan seperti Petrus, Yohanes, Thomas, Andreas, yang langsung dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Yesus. Paulus tidak seperti mereka. Dan oleh sebab itu banyak orang Kristen meragukan kerasulan Paulus. Ditambah lagi, Paulus adalah seorang penganiaya jemaat sebelum dia bertobat. Dan itu menjadi sulit untuk diterima secara rasio, secara akal, bahkan secara iman bagi orang-orang yang sudah percaya itu. Karena mereka curiga terhadap Paulus. Masakan dia yang dulu penganiaya sekarang bertobat menjadi Rasul Kristus? Itu tidak mungkin. Itu yang pertama. Jadi Paulus ingin menegaskan di dalam surat Roma ini mengenai panggilannya menjadi rasul. Supaya jemaat Roma menjadi kuat dan kokoh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran Yudaisme. Yudaisme adalah kelompok orang yang membenci Paulus sehingga mempengaruhi jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus. Atau yang kemudian mereka kepingin Paulus tidak diterima di kota dan di tempat-tempat di mana dia melayani atau menginjil. Maka mereka memberikan isu, mereka memberikan sebuah pengaruh dengan menolak kerasulan Paulus. Maka, kalau kita baca Roma 1 ayat 1, jelas mengatakan begini. Dengarkan baik-baik, saya baca Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul, dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dalam perkenalan dalam ayat pertama dari Roma 1 ini, Paulus memperkenalkan diri dengan mengatakan dari Paulus. Jadi surat ini ditulis oleh Paulus. Paulus itu menjadi hamba Kristus. Dia menjadi hamba Allah, menjadi hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul. Memang dia tidak secara langsung dipilih oleh Yesus dalam pemilihan 12 rasul itu, tetapi dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-9 kita sudah membahas itu, Paulus mengalami pertobatan ketika dia berjalan menuju ke Damsyik dalam Kisah Rasul pasal 9, lalu dia mendengar suara, dia melihat cahaya dari langit, lalu ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus berkata, siapa engkau Tuhan? Lalu Tuhan Yesus berkata, ketika engkau menganiaya jemaatku, engkau menganiaya aku. Jangan menganiaya aku. Karena gereja adalah tubuh Kristus dan kepala gereja adalah Kristus. Lalu Paulus menjadi buta. 3 hari kemudian di rumah Ananias, dia kemudian dilayani oleh Ananias. Sebelumnya Ananias juga menjadi takut karena Rasul Paulus sebelumnya itu adalah penganiaya jemaat. Tapi karena disuruh oleh Tuhan melalui roh Tuhan kepada Ananias, Ananias lalu melayani Paulus. Bahkan membaptis Paulus. Mendoakan Paulus sehingga Paulus yang buta itu menjadi sembuh dan bisa melihat. Dan sejak itu Paulus menjadi seorang rasul yang melayani kemanapun dia diutus oleh Tuhan. Termasuk dia memberikan penjelasan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma mengenai panggilannya menjadi rasul. Maka ayat 1 dari Roma 1 dengan jelas berkata, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil untuk menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Jadi Paulus dikuduskan oleh Tuhan, dipanggil secara khusus untuk pemberitaan Injil. Dan kita tahu bahwa 13 surat dari perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Betapa hebat, betapa dahsyatnya perjalanan Paulus dalam 3 kali perjalanan misi yang kita bisa belajar dalam kitab Kisah Para Rasul. Dia mendirikan jemaat-jemaat yang begitu luar biasa dalam perjanjian baru. Karena dia dikuduskan, dipanggil menjadi rasul. Dipanggil untuk memberitakan Injil. Dan disitulah panggilan Paulus di dalam pelayanannya ketika dia menuliskan surat atau kitab kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Itu yang pertama. Paulus menjelaskan panggilannya menjadi rasul. Yang kedua, banyak orang Yudaisme atau penganut agama Yahudi yang mempengaruhi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah didirikan atau yang sudah berdiri dengan memberi pengaruh sambil mengatakan atau dengan pengajaran bahwa
Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu bukan Injil yang sejati. Itu Injil yang berbeda. Nah, Paulus berkata bahwa Injil yang dia beritakan itu adalah Injil yang murni, Injil yang sejati. Bagian ringkasan di dalam kitab Roma ini kita bisa belajar atau kita bisa baca dalam kitab Galatia. Karena kalau kitab Roma ini berisi 16 pasal, lebih panjang uraiannya, lebih teologis, lebih sangat argumentatif, maka kitab Galatia itu menjadi sari atau menjadi ringkasan dari kitab Roma, karena kitab Galatia hanya berisi 6 pasal. Jadi kitab kecil atau buku kecil dari kitab Roma itu adalah kita bisa membaca kitab Galatia. Tetapi uraian yang luas, kita bisa membaca 16 pasal dari kitab Roma, atau buku yang kita kenal dengan surat Roma ini. Dengan penekanan dua hal itu, pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus adalah pemberitaan Injil yang paling sejati, maka dia menuliskan dalam Roma 1 ayat 16-17. Mari saya baca buat Anda, buat kita semua, apa isi Roma 1 ayat 16-17. Bunyinya begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah, yang menyelamatkan tiap-tiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Disitulah kekuatan dasar dari pelayanan Paulus. Pelayanan pemberitaan Paulus. Karena bagi Paulus, Injil itu adalah kekuatan Allah. Dunamos adalah kekuatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah bagi manusia, yaitu kekuatan Injil. Dikatakan karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi tidak main-main. Injil itu betul-betul senjata yang sangat kuat. Senjata Allah. Dan kekuatan Allah yang luar biasa. Jadi kita bisa melihat betapa hebat dan betapa dahsyatnya penguraian di dalam kitab Roma ini. Karena tujuannya, selain penegasan kerasulan Paulus, yaitu Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah Injil yang sejati. Injil yang sempurna. Injil yang tidak ditambah dan tidak dikurangi. Injil yang murni. Jadi kalau kita mau membaca doktrin-doktrin kekristenan yang kuat, pembahasan biblika yang kuat, bacalah kitab Roma. Ini berisi argumentasi teologis yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling lengkap, yang paling detail, yang paling sempurna, yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ini kekuatan doktrin dari kekristenan itu bisa diambil di dalam surat Roma atau kitab Roma. Nah, ada 7 ciri khas dari Roma. Kitab Roma ini ditulis sekitar tahun 57 dengan sebuah tema kebenaran Allah yang dinyatakan atau yang disingkapkan. Karena sebenarnya dalam perjanjian lama, keselamatan itu hanya diberikan kepada orang Israel. Karena orang Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, kaum pilihan. Tetapi Rasul Paulus diutus oleh Tuhan khusus kepada orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang non-Yahudi. Karena kalau Petrus, dia khusus melayani orang-orang Yahudi. Nah, Rasul Paulus adalah rasul non-Kristen, rasul non-Yahudi. Rasul yang melayani orang-orang yang bukan Yahudi. Artinya orang Yunani, orang Babel, orang Romawi, itu semua menjadi sasaran dari pemberitaan Injil Paulus. Maka dia menuliskan kitab Roma ini kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Roma, yang kita kenal dengan jemaat di Roma. Nah, ada 7 ciri khas dari kitab Roma ini. Yang pertama, surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling sistematis, teologis, dan yang paling hebat. Tadi saya sudah mengatakan beberapa kali bahwa kitab Roma atau surat Roma ini adalah surat yang sangat teologis, yang sangat dalam, karena sangat komprehensif. Paulus mengambil contoh-contoh dalam perjanjian lama untuk memberikan pengajaran dan penegasan di dalam kitab Roma ini. Jadi itu ciri yang pertama. Surat ini sangat sistematis, sangat teologis, dan sangat hebat dalam penguraiannya. Yang kedua, Paulus memiliki gaya tanya-jawab. Juga, jadi bukan satu arah, tetapi gaya tanya-jawab dan gaya diskusi. Dia seperti berdialog di dalam kitab Roma ini, di dalam surat Roma ini. Itu gaya bahasa yang menarik, karena gaya bahasa itu seperti tanya-jawab. Orang bertanya lalu dia menjawab. Itu gaya tulisan dalam kitab Roma atau surat Roma. Yang ketiga, Paulus memakai tema-tema perjanjian lama itu menjadi basic atau menjadi dasar dari penjelasannya atau penguraiannya. Jadi ada banyak tema-tema perjanjian lama seperti Abraham, seperti Ishak, itu diambil sebagai contoh mengenai panggilan.
dari orang-orang percaya. Misalnya di dalam Roma pasal 9 sampai pasal 11. Itu mengenai panggilan Israel. Sebenarnya panggilan Israel sebagai umat kudus, tapi kemudian bergeser kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Itu juga dipanggil menjadi umat pilihan Tuhan. Jadi bukan saja tergantung pada satu bangsa itu Israel, tapi kemudian menyebar panggilan itu, menyebar pengudusan itu, menyebar pilihan itu kepada orang yang bukan Yahudi. Atau kita yang disebut orang-orang yang di luar Yahudi. Yang ketiga, yaitu Paulus memakai perjanjian lama secara luas dan menyampaikan sifat-sifat dari Injil melalui dasar dari perjanjian lama. Yang keempat, Paulus menyampaikan kebenaran Allah sebagai inti dari Injil. Yang tadi kita sudah baca. Roma 1 ayat 16-17. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Pertama orang Yahudi, tapi yang kedua orang Yunani. Sasaran dari Injil pertama buat orang Yahudi. Karena mereka adalah buah sulung. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah kaum pilihan. Kepada mereka dulu Injil itu diberitakan. Maka dalam pelayanan penginjilan Paulus biasanya dia pergi ke sinagog. Kenapa sinagog? Karena sinagog adalah rumah ibadat orang Yahudi. Jadi dia memprioritaskan membagikan Injil kepada orang Yahudi. Tetapi jika orang Yahudi menolak, maka Injil itu akan diberikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Disitulah kekuatan Allah yang diberitakan kepada kita sehingga kita sekarang menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Yang kelima, ciri khas dari kitab Roma ini adalah Paulus memusatkan perhatiannya kepada dosa dan juga pengampunan yang disediakan oleh Tuhan. Seperti Roma pasal 1 itu, dosa begitu mengerikan yang dilakukan oleh jemaat atau dalam komunitas masyarakat Romawi. Tetapi, dosa yang begitu besar, dosa yang begitu bobrok, dosa yang begitu mengerikan, itu disiapkan oleh Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, bahkan keselamatan. Orang yang berdosa itu bisa diselamatkan oleh Tuhan. Jadi itu adalah sebuah pengharapan. Sebesar apapun dosa kita, sebejat dan seberat apapun dosa kesalahan yang kita lakukan, Allah mampu dan sanggup menyelamatkan kita, membasuh kita dengan darahnya sehingga kita menjadi putih bersih. Sekalipun dosamu seperti kirmisi merahnya, tetapi akan dibuat putih seperti salju. Ya, itu adalah ciri dari kitab Roma mengenai bagaimana Paulus memusatkan perhatian kepada sifat dosa yang begitu mengerikan, tapi juga ada keselamatan di dalam Kristus. Lalu yang keenam, Paulus berkata bahwa di dalam kuasa Allah, Allah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Bahkan memberikan karunia-karunia kepada orang percaya. Sehingga kita cakap, kita sanggup, kita mampu melayani dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu juga dalam tekanan kitab Roma. Karunia-karunia roh. Yang bisa difungsikan, yang bisa digunakan, yang bisa dikobarkan dalam pelayanan gereja dan pelayanan kepada masyarakat. Karunia-karunia roh. Oleh karena peran Roh Kudus itu nyata sekali bagi orang percaya yang betul-betul menyiapkan hidupnya, hatinya buat Tuhan. Karunia itu akan menyertai dan membekali kita, memperlengkapi kita di dalam setiap pelayanan kita. Karunia kepemimpinan, karunia berbagi, karunia iman, karunia hikmat, karunia membedakan roh, karunia mengajar, karunia pengetahuan, karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, itu semua diajarkan oleh Tuhan. Selain di kitab Roma ini juga ada di kitab Korintus, karunia-karunia roh. Nah itu juga menjadi tekanan Rasul Paulus dalam kitab Roma dan sebagai ciri hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang terakhir, surat Roma ini membahas mengenai bobot di mana penolakan Kristus oleh orang-orang Yahudi itu menjadi berkat bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Oleh karena orang Yahudi menolak Kristus, bahkan menyalibkan Kristus, itu justru menjadi berkat bagi kita orang-orang yang bukan Yahudi. Karena kita akhirnya mendapatkan keselamatan. Karena kedegilan bangsa Israel, bahkan karena mereka memberontak kepada Allah. Maka keselamatan itu bisa bergeser, bisa dapat, dan bisa menjangkau kita orang-orang yang bukan Yahudi. Nah ini menjadi ciri khas unik dari kitab Roma, dari surat Roma yang kita akan bahas. Kita bisa membaca bagian ini secara garis besar, dibagi menjadi 5 bagian penting. Yang pertama, kebutuhan manusia akan kebenaran, itu bagian pertama, mulai pasal 1 dan pasal 3. Bagian kedua, penyediaan kebenaran yang mulia oleh Allah, pasal 3-5. Bagian ketiga, kebenaran berkarya melalui iman,
pasal 6 sampai 8. Lalu keempat, kebenaran oleh iman berkaitan dengan Israel, pasal 9 dan pasal 11 sampai pasal 11. Dan yang terakhir, aplikasi praktis dari kebenaran oleh iman. Kita bisa baca itu dalam kitab Roma 12 sampai pasal 16 sebagai penutup. Nah, ini adalah garis besar sistematika dari surat Roma atau kitab Roma. Saya percaya ini semua akan memberikan kepada kita informasi, pengetahuan, dan iman kita makin kuat. Nah, kita percaya Injil Kristus yang membebaskan kita, karena Injil adalah kekuatan Allah. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih buat waktu yang diberikan oleh Pak Jundi. Sungguh luar biasa sekali. Kita menarik dari kitab ini ada sesuatu yang ajaib, sesuatu yang banyak kita dapat pelajari dari kitab ini. Makanya kita perlu banyak membaca kitab ini, dan kitab ini biar menjadi rema dalam hidupan kita untuk kita semakin hari semakin diperlengkapi, apalagi di dalam pelayanan. Karena Rasul Paulus memberikan satu contoh bagaimana dia bisa melayani di Roma, dan biar itu belum menjadi contoh bagi kita untuk kita melayani di komunitas yang kita sedang hadapi. Karena hari-hari ini pelayanan sungguh berharga sekali, apalagi dalam kondisi COVID yang sungguh mengerikan ini. Dan kita harus punya hati untuk bisa melayani dalam komunitas yang ada, untuk kita bisa diperlengkapi, untuk kita bisa dibentuk dalam menjadi contoh seperti Paulus yang menjadi tokoh yang luar biasa, contoh pelayanan yang luar biasa dalam hidupan kita, untuk kita bisa diperlengkapi. Nah, bagi Bapak Ibu yang membaca, yang melihat video ini, yang ingin bertanya, ingin berdiskusi dengan kami, silakan hubungi di komentar di kolom di bawah channel ini, dan kita akan menjawab setiap selesai dari pembacaan kitab Roma, bahkan kitab-kitab selanjutnya, dan kita akan berusaha menjawab dan memberikan yang terbaik, informasi yang terbaik untuk bisa saling memberkati dan saling menjawab setiap pergumulan dari masing-masing yang ada. Dan sungguh bersyukur kalau kita boleh ada untuk waktu ini. Terima kasih buat Pak Jundi, waktu yang luar biasa. Karena, jangan lupa subscribe juga channelnya. Oh, of course, Pak. Jangan lupa subscribe dan like, kasih komen sebanyak-banyaknya, karena itu free dan itu bisa membuat kita makin berkembang untuk bisa memberkati. Karena kami butuh subscribe dan like dari channel dari semua para pendengar yang melihat video ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan kerjakan dalam hidupan kami. Terima kasih buat pembahasan kitab Roma yang boleh menjadi kekuatan dalam hidupan kami, boleh menjadikan contoh untuk kami bisa melakukan yang terbaik dalam pelayanan kami, dalam komunitas kami, dalam kehidupan kami, untuk kami bisa tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupan kami. Terima kasih buat waktu yang Tuhan kerjakan sepanjang 30 menit ini. Terima kasih buat segalanya Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, berkati Pak Jundi, berkati kami semua Tuhan. Biar kami boleh menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan ada dalam hidupan kami, dan boleh mengimpartasikan setiap hal yang terjadi dalam hidupan kami. Kami diberkati, kami dilawat Tuhan. Kami berdoa setiap orang yang melihat, yang mendengar video ini Tuhan, boleh diberkati dan boleh mengalami satu terobosan besar, karena Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sungguh dahsyat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan kami kepada tangan-Mu, dan Engkau Tuhan yang berikan semuanya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.